Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua, apa kabar? Kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini ya. Di seluruh dunia itu bahkan dibuat peraturan untuk stay at home. Juga bekerja di rumah, ibadah di rumah, sekolah di rumah. Dan banyak toko yang ditutup, tempat rekreasi juga ditutup, transportasi dibatasi, dan kita harus menjaga yang namanya social distancing atau physical distancing atau menjaga jarak kita dengan orang lain ya, minimal 1,5 meter itu untuk menjaga supaya tidak terjadi penularan COVID-19 ini atau virus corona ini. Nah, kita semua juga harus menjaga tubuh dan lingkungan kita tetap bersih ya. Saya mendengar di TV itu, melihat di TV siaran bagaimana keadaan dunia ya. Tiba-tiba binatang-binatang liar yang biasa ada di hutan itu berkeliaran di tengah kota karena sepi sekali kota-kota itu. Jadi binatang-binatang berani masuk ke dalam kota ya, ke tempat yang biasanya ramai dengan manusia. Saya pikir begini nih, Tuhan membuat bumi itu sabatikal atau bumi beristirahat ya. Dengan adanya COVID-19 ini terjadilah sesuatu yang baru yang mungkin selama kita hidup ini, mungkin sampai yang di usia 90 atau 100 tahun belum pernah ada terjadi hal semacam ini. Bahkan mungkin dari dulu baru kali ini terjadi seperti ini ya. Tapi saya bersyukur melihat berita-berita tentang langit di kota Jakarta atau di bumi Indonesia itu menjadi bersih, tidak tercemar dengan polusi kendaraan dan sebagainya. Orang-orang tinggal di dalam rumah dan itu membuat kota beristirahat, bumi beristirahat, atau saya pengen memberi nama bumi sabatikal, diistirahatkan oleh Tuhan. Di balik semua yang jahat itu menjadi kebaikan oleh Tuhan kita. Puji Tuhan ya. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, apa yang terjadi dengan kita? Apa yang saudara atau Bapak Ibu alami? Apa yang Bapak Ibu rasakan ya? Bersukacitakah? Menikmati rumah bersama dengan keluarga? Menjadi kreatif mungkin ya, jadi yang tadinya nggak bisa masak, ibu-ibu itu menjadi pinter, kreatif, bisa masak. Anak-anak juga menjadi rajin membersihkan rumah dan sebagainya gitu ya. Atau yang paling penting sebetulnya masa seperti ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan atau bahasanya saya tuh alone with God itu, kita diberi kendaraan, kita diberi mengendarai kendaraan kemenangan yang melintasi bukit-bukit itu dengan bersukacita karena mendekatkan diri kepada Tuhan. Hati kita menjadi tenang gitu ya. Apa yang kita lakukan itu kita tahu apa yang terjadi, atau menjadi bosankah kita, menjadi stres malahan, tidak tahan tinggal di dalam rumah sendiri, terjadi pertengkaran. Banyak ya yang mengalami ini dan itu. Kemarin sore saya terhubung dengan sepupu saya lewat telepon ya. Kami cerita-cerita tentang apa yang kami alami selama masa pandemi ini. Kan tidak kemana-mana ya, yang biasanya saya keluar kota di rumah itu paling dalam 1 bulan tuh cuma seminggu. Selebihnya ada di luar kota. Itu bertahun-tahun terjadi semacam seperti itu ya. Tapi kali ini dalam 2 bulan lebih saya tinggal di rumah dan tidak keluar rumah lebih dari katakan 4 km. Yang terjauh itu 3,4 km.
pergi ke supermarket. Cuman itu saja dan kembali lagi gitu. Nah, saya cerita-cerita dengan sepupu saya ini, dia punya 5 cucu ya. Yang pertama itu perempuan, umur 10 tahunan, yang 4 ini laki-laki semua, sepantaran gitu. Jadi dari 3 anak punya 5 cucu ya. Sepupu saya ini cerita bahwa selama ini kan masing-masing tinggal di rumah. Terus hari Sabtu akhir April kemarin suaminya itu ulang tahun. Jadi anak-anak ngumpul semua. Nah, si cucu ini katanya sangat bersuka cita karena sudah lama nggak ketemu. Terus sampai nurut, disuruh apa saja sama mamanya, nurut, harus tidur dulu supaya nanti sore bisa main sama sepupu kamu gitu. Nah, kata sepupu saya ini ya, biasanya mereka kalau ngumpul dulu mesti berantem tuh, mesti berebut mainan sampai ada tangisan. Tapi kali ini waktu perjumpaan hari Sabtu yang lalu itu di akhir April itu, mereka sangat akur. Mereka saling sayang, saling kangen. Jadi lucu sekali gitu. Tapi beberapa hari terakhir ini juga ada beberapa pasangan suami istri yang menghubungi saya. Konseling ya, via telepon. Mereka cerita betapa bosan, stres, tinggal di dalam rumah selama 2 bulan ini. Terjadi pertengkaran setiap hari antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara sesama saudara, berantem terus tidak berkesudahan. Saya bingung juga ya, kok bisa ya, kan keluarga ya kok, tapi itulah yang terjadi gitu. Stres karena merasa dikurung atau kegiatannya berhenti, income tidak ada, jadi akhirnya terjadi seperti komplikasi ya, marah ke sana, marah ke sini gitu, yang jadi sasaran orang serumahnya ya. Harusnya bukan begitu ya. Kalau kita memilih untuk mendekatkan atau melekatkan diri kepada Tuhan, pasti hal semacam itu tidak terjadi. Nah, kali ini saya ingin sharing hal suami istri. Suami istri itu merupakan relationship yang paling istimewa, yang tereksklusif di antara semua relationship yang ada di bumi ini. Karena hubungan suami istri adalah gambaran hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Firman-Nya ada di dalam Efesus 5 ayat 23 sampai 28. Saya bacakan ya. Efesus 5 ayat 23 sampai 28, ini terjemahan FAYH. Sebab seorang suami bertanggung jawab atas istrinya sebagaimana Kristus bertanggung jawab atas tubuhnya, yaitu jemaat. Ia mengorbankan hidupnya sendiri untuk memelihara jemaat dan menjadi juru selamatnya. Ini Yesus ya. Jadi para istri harus mematuhi suami dengan rela hati dalam segala hal, sebagaimana jemaat mematuhi Kristus. Dan para suami, tunjukkanlah kasih yang sama kepada istri saudara seperti yang diperlihatkan Kristus kepada jemaat ketika ia mati baginya, untuk menjadikannya kudus dan bersih, dicuci oleh baptisan dan firman Allah, sehingga ia, Tuhan itu, dapat mempersembahkan jemaat kepada dirinya sendiri sebagai jemaat yang mulia, tanpa noda, cacat, atau celah. Sebab ia kudus dan tanpa satu kesalahan pun. Begitulah seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya, mengasihinya seperti bagian dari dirinya sendiri. Karena keduanya sekarang menjadi satu, maka seorang laki-laki yang mengasihi istrinya berbuat baik terhadap dirinya sendiri dan mengasihi dirinya sendiri. Saya loncat ke Efesus 5 ayat 31 sampai 33 ya. Ayat 31-nya, bahwa suami dan istri itu satu tubuh dibuktikan oleh kitab suci yang mengatakan,
Laki-laki harus meninggalkan ibu bapaknya pada waktu ia menikah dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu. Saya tahu hal ini sukar dimengerti, tetapi ini menggambarkan hubungan Kristus dengan kita sebagai bagian dari tubuhnya. Jadi sekali lagi saya katakan, seorang laki-laki harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan istri harus menghargai suaminya, mematuhi serta menghormatinya. Ini firman Tuhan yang wajib kita kerjakan. Relasi sebagai suami istri, mau tidak mau, kalau pengen hidupnya benar di hadapan Tuhan, harus ikutin peraturan ini ya, harus ikutin firman ini ya. Sementara pernikahan itu adalah sekolah atau tempat pelatihan bagaimana masing-masing antara suami istri itu melakukan perannya ya. Yang asli itu adalah hubungan antara Yesus dengan jemaatnya, bagaimana Yesus berkorban bagi jemaatnya, rela mati untuk jemaatnya dengan kasihnya yang unlimited atau unconditionally love-nya ya. Nah, seperti itu yang Tuhan mau antara suami terhadap istri. Tapi sebaliknya, istri juga harus menghargai suaminya, mematuhi serta menghormatinya. Ini yang agak sulit ya, bukan agak ding, sulit banget gitu. Istri itu dijadikan penolong, tapi harus tunduk kepada suaminya. Yang namanya penolong itu biasanya lebih kuat dari yang ditolong. Jadi dijadikan lebih kuat dari yang ditolong, tapi harus tunduk sama yang ditolong. Hanya bisa dilakukan kalau nempel sama Tuhan. Dia yang nuntun, karena Tuhan yang membuat peraturan. Tuhan pasti memampukan kita untuk bisa melakukannya. Karena kalau tidak nempel sama Tuhan, tidak melekat kepadanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hanya dengan Tuhan saja, bersama Tuhan, suami istri itu bisa melakukan perannya masing-masing dengan baik dan mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan diberikan oleh Tuhan. Dalam hubungan sebagai suami istri itu adalah hubungan yang paling eksklusif, tidak ada duanya. Karena itu gambaran antara Yesus Kristus dengan jemaatnya. Dan Yesus atau suami itu gambaran Yesus ya, rela mati, rela berkorban karena mengasihi jemaatnya. Atau suami harus rela mati, rela berkorban karena mengasihi istrinya. Kalau waktu pacaran mungkin ya, hujan deras, banjir, ditabrak saja asal ketemu dengan pujaan hatinya. Tapi sekarang bagaimana? Apakah masih ada perasaan seperti itu? Harusnya ada. Harus dipelihara untuk tetap ada sampai akhir nanti. Sampai Tuhan memanggil para suami istri ini pulang ke rumah Bapa. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali pernikahan yang dalam kondisi saya katakan sakit parah. Suasananya menjadi dingin, kaku, mendekati keruntuhannya. Ada seorang istri yang merasa diperlakukan dengan sangat buruk oleh suaminya. Dihinakan, dibentak-bentak, bahkan kadang ada kekerasan fisik ya, dipukul, didorong, saking jengkelnya si suami itu. Tapi suami juga merasa sangat menyesal terhadap istrinya. Dari kata-katanya itu bilang, kamu ternyata tidak bisa menjadi istri yang benar. Dianggapnya tidak benar, tidak tunduk, tidak menempatkan diri sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya. Jadi pertengkaran itu berlanjut terus, setiap hari terjadi pertengkaran seperti ini. Semua tindakan, semua perkataan dianggap salah dan menjadi masalah. Akibatnya rumah
bukan lagi menjadi home sweet home, tetapi bukan juga menjadi istana tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga, melainkan menjadi seperti neraka katanya. Terjadi pertengkaran terus, tidak ada damai, tidak ada sukacita, gelisah ya, takut, ada ketakutan, anak-anak juga kebingungan melihat papa mamanya berantem. Terus lagi ada kasusnya juga anak yang berantem sesama kakak adik. Nanti antara orang tua dengan anak, anak dengan saudaranya. Itu terus terjadi pertengkaran, terjadi setiap hari, saling memaki, saling menyakiti, saling menuntut, saling marah, kecewa, menyalahkan pasangannya. Sebetulnya kalau sudah sampai ke sini, siapa yang salah gitu ya dari hubungan suami istri ini? Saya katakan sama ibu-ibu yang konseling itu ya, yang salah kalian berdua, bukan salah satu, bukan suamimu aja yang salah, kamu juga salah. Kenapa? Karena masing-masing tidak berperan seperti yang ditetapkan oleh Tuhan. Tidak menjalankan atau menghidupi perannya yang sudah ditetapkan Tuhan itu dengan cara Tuhan, tapi dengan caranya sendiri atau dengan cara dunia, pakai kebenarannya sendiri. Saya bacakan dari 1 Petrus 3 ayat 7 ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami-suami yang tidak mengasihi istrinya, doanya terhalang. Kalau doanya terhalang, istri juga kena imbasnya, bukan? Nah, kalau istri tidak menempatkan diri sebagai perempuan atau sebagai perempuan yang tunduk kepada suaminya, menjadi penolong buat suaminya, ya dia akan mengalami yang namanya kesengsaraan juga, sama, timbal balik. Jadi dua-duanya yang salah, bukan salah satu. Biasanya gitu ya, kalau ibu yang lapor pasti suaminya salah semua, tidak ada kebaikannya. Tapi kalau suami yang cerita, istrinya lah yang salah seluruhnya. Secara total salah, tidak bisa diampuni lagi. Sangat disayangkan ya, padahal untuk menjadi suami istri itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Sekarang bagaimana solusinya ya? Perceraian adalah jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia. Seluruh dunia, seluruh negara di bumi ini bisa mengeluarkan surat perceraian. Itu sah, legal. Tetapi itu bertentangan dengan ketetapan Tuhan, karena ide ini bukan berasal dari Tuhan, berarti berasal dari dunia atau dari si jahat itu. Perceraian bukanlah jalan keluar, melainkan jalan yang membuka masalah yang baru. Terlebih lagi, Tuhan itu benci perceraian. Jadi please, tidak ada yang namanya cerai di dalam pikiran Bapak Ibu sebagai suami istri. Lenyapkan semua itu, pantang mengucapkan cerai dan berpikir untuk cerai. Tidak boleh, karena Tuhan benci ini. Kalau dunia gampang, sudah tidak ada kecocokan, cerai aja, nanti boleh menikah lagi dengan yang lain, kemungkinan lebih bahagia. Itu dunia. Tapi kita mau pilih mana? Pilih yang aturan Tuhan atau peraturan dunia? Saya bilang, tolong pilih yang dari Tuhan, karena itu murni dan itu nilainya kekal. Dan Tuhan tidak akan diam, Tuhan yang menolong untuk semua itu terjadi. Apa yang peraturan yang Tuhan tetapkan itu terlaksana karena Tuhan juga yang menolong untuk kita bisa melaksanakannya ya. Nah, ini saya ambil beberapa firman ya tentang suami ini. Amsal 18 ayat 22, saya ambil terjemahan FAYH. Orang yang mendapat seorang istri mendapat sesuatu yang baik. Istri adalah berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Istri itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepadanya.
Coba berpikir ya, banyak orang yang pengen menikah tidak bisa, tidak menemukan pasangannya. Tapi kalau yang sudah punya pasangan jangan disia-siakan, jangan berantem, jangan jadi kecewa atau menyesal dengan pernikahan itu. Orang yang mendapat seorang istri mendapat sesuatu yang baik. Istri adalah berkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Ketika suami menolak dan membenci istrinya, itu sama dengan sedang menolak Allah yang sudah menganugerahkan atau mempercayakan salah satu anaknya untuk menjadi istrinya. Ya. Nah, yang Efesus 5 ayat 28 dan 29 ini tetap juga untuk suami ya. Nanti untuk suami nanti ada yang untuk istri firman-Nya. Efesus 5 ayat 28 dan 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini ketetapan Tuhan. Harus mengasihi istri sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya itu sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Nah, sekarang untuk suami istri ya, saya ambil dari 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 5. Hendaknya suami menghormati hak-hak istrinya. Harus menghormati hak istri ya. Demikian juga istri hendaknya menghormati hak-hak suaminya. Ayat 4-nya, seorang gadis yang menikah tidak lagi memiliki hak mutlak atas tubuhnya sendiri, sebab suaminya juga memiliki hak atas tubuhnya itu. Demikian juga suami tidak memiliki hak mutlak atas tubuhnya sendiri, sebab tubuhnya itu juga menjadi milik istrinya. Ayat 5, jadi janganlah menolak untuk saling mengakui hak itu, kecuali kalau suami istri sama-sama setuju bahwa untuk sementara waktu masing-masing tidak akan menuntut haknya, supaya mereka dapat berdoa dengan penuh penyerahan. Setelah itu mereka harus hidup bersama-sama lagi, supaya jangan sampai terkena godaan iblis karena tidak dapat menguasai diri. Ini firman Tuhan yang menceritakan tentang betapa eksklusifnya hubungan sebagai suami istri ya. Hal yang seperti ini kan tidak boleh dilakukan di luar pasangan suami istri, hanya untuk suami istri saja. Jadi tubuh istri milik suami, tubuh suami juga milik istri. Jadi nggak boleh seenak sendiri, harus ada persetujuan bersama. Oke, sekarang firman untuk para istri ya, Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi istri yang cakap adalah mahkota untuk suaminya. Tapi yang membuat malu itu penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Hati-hati ya ibu-ibu. Sekarang Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sama dengan halnya laki-laki, suami yang takut akan Tuhan, dia bisa berperan seperti Tuhan Yesus terhadap jemaatnya, berperan kepada istrinya itu ya. Istri harus tunduk dan menjadi penolong bagi suaminya. Penolong dalam hal apa gitu ya? Menolong agar suaminya menjadi seperti yang Tuhan tetapkan. Seorang suami harus menjadi kepala rumah tangga. Dia pengambil keputusan. Suami adalah pemimpin, tidak boleh diputar-balikan. Sepintar apapun seorang istri, sebijaksana apapun seorang istri, berpendidikan tinggi seperti apapun, atau berpenghasilan lebih besar dari suaminya, dia tetap harus tunduk kepada suaminya, dan suaminya yang adalah kepala rumah tangga, dia adalah pemimpin di dalam rumah tangga.
Jadi istri harus menempatkan diri untuk suaminya betul-betul menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Suami juga seorang imam yang membawa seluruh keluarga dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dia menjadi imam. Dia juga menjadi bapak yang mengayomi seluruh keluarga. Dan suami adalah satu-satunya bagi istri. Tidak boleh berbagi dengan siapapun. Itu menghindarkan atau membuang yang namanya perselingkuhan. Tidak ada perselingkuhan buat anak-anak Allah ya. Yang dibutuhkan hanya saling mengasihi di antara suami istri itu. Karena di dalam saling mengasihi itu terkandung seluruh hukum Tuhan. Prakteknya bagaimana ya dalam kehidupan sehari-hari? Saya tulis begini. 1. Rela mengampuni. Mengampuninya dengan cara bagaimana? Mengampuni kata Tuhan itu 70 kali 7 kali. Artinya unlimited. Jadi mengampuni tanpa menuntut orang yang kita anggap salah, atau suami atau istri yang kita anggap salah itu minta ampun. Ampuni saja, lepaskan pengampunan dan pengampunan terus. Karena ada juga doa Bapa kami yang kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, dosa kita juga nggak diampuni. Lebih repot lagi, bukan? Nah, yang kedua, rela mengalah. Ini ada firman-Nya ya. Contoh yang Tuhan Yesus berikan ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika Tuhan Yesus itu dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi kalau di antara suami istri itu poros atau tiang di dalam rumah tangga itu mau saling mengampuni, mau saling mengalah, pasti bagus sekali. Rumah tangganya jadi aman, nyaman, anak-anak terlindung, anak-anak juga bahagia, suami istri bahagia. Semuanya menempatkan diri tepat seperti yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan yang lainnya, bukan aturan dunia, bukan aturan yang pada umumnya terjadi di bumi ini ya. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama rela mengampuni, yang kedua rela mengalah, yang ketiga bukan hanya untuk pasangan suami istri ya, tapi bagi kita semua, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Firman-Nya ada di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup bagaimana? Kita wajib melatih hidup dalam integritas ya. Yesus hidup di dalam integritas yang mutlak, yang betul-betul pure, murni, dan luar biasa ya. Hidup transparan, hidup apa adanya, tulus, jujur, murni. Enggak pakai apa yang lain gitu. Kalau ya katakan ya, enggak lebih dari itu gitu ya. Nah, sekarang saya tutup dengan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian Siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya itu berbahagia. Ayat kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan akan mendapatkan berkat rumah tangga yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Tuhan memberkati kita semua.